Pendidikan merupakan salah satu investasi paling penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Pendidikan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk meningkatkan standar hidup mereka menjadi lebih baik. Melalui pendidikan pula, perkembangan ekonomi suatu negara berpotensi mengalami kenaikan dalam jangka panjang akibat tenaga kerja yang terdidik. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah lanskap pendidikan di Indonesia sudah berkualitas? Dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh Kompas, dalam beberapa tahun kebelakang, pendidikan Indonesia mengalami banyak kemajuan. Namun, upayanya masih belum maksimal. Permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan di Indonesia saat ini, antara lain adalah kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar, aksesibilitas untuk pendidikan berkualitas yang terbatas, hingga tingginya angka putus sekolah. Dan inilah Keilmuan Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat FEB, kembali lagi nih di Keilmuan Talks, yaitu program kerja dari Departemen Keilmuan yang menghasilkan output berupa podcast ataupun video yang membahas seputar pendidikan bisnis, akademik, dan kehidupan mahasiswa FEB UGM. Nah, kali ini saya, Davina, sebagai MC dari Keilmuan Talks akan melanjutkan sesi Keilmuan Talks ini dengan mengusung tema pendidikan, di mana judulnya adalah Pendidikan Indonesia Mendidik atau Mencekik. Di sini saya juga nggak sendiri nih, saya dihadiri dengan teman-teman narasumber lainnya yang ada di hadapan saya saat ini. Kalau begitu boleh nih, perkenalkan diri dulu nih, dari Kak Alvin. Halo semuanya, kenalin nama aku Alvin Kusuma Gaisan, aku di sini dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2022. Halo semuanya, nama aku Belzazar Kaleb Salamuk dari Manajemen Angkatan 2023. Dan terakhir nih ada Mas siapa? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dionysius Maliaki Pinili dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Nah, sekarang kita mau lanjut nih, langsung aja ke podcast kita yang seru ini. Tapi sebelum itu, aku mau bacain dulu ya RTG-nya. Yang pertama, diberikan waktu maksimal 3 menit untuk setiap talent dalam menjawab atau menanggapi satu premis yang disampaikan oleh MC. Yang kedua, talent bisa bergantian dalam menyampaikan opininya dan diharapkan untuk tidak memotong pembicaraan satu sama yang lain. Yang ketiga, selama berjalannya podcast, diharapkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak menggunakan atau menyinggung unsur sara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama. Ini tentang pemberdayaan tenaga pendidik. Jadi, tenaga pendidik itu kan merupakan pemeran utama yang menunjang keberhasilan pendidik di suatu negara. Keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas diharapkan bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas pula. Namun, pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah pada perlakuannya terhadap tenaga pendidik. Nah, ini ada data juga yang disediakan dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa jumlah guru yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengalami penurunan dari yang sebelumnya mencapai puncak dengan total 3,38 juta guru pada tahun ajaran 2020-2021 hingga 3,36 juta pada tahun 2022-2023. Karena itu aku mau nanya nih, dari sudut pandang kalian masing-masing, bagaimana respon kalian terhadap tren penurunan jumlah tenaga pendidik yang tersedia? Dan kira-kira apa sih yang menyebabkannya? Mungkin boleh dari Calvin dulu. Oke, jadi pertama mungkin pendapat aku lumayan sedih dan prihatin ya dengan kondisi penurunan dari tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini. Karena bagaimanapun tenaga pendidik itu kan merupakan salah satu faktor yang paling penting juga untuk kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan waktu itu juga saat Jepang dibom, salah satu yang dilakukan pertama oleh pemerintah Jepang itu kan juga membangun sekolah. Nah, di sini kan tenaga pendidik itu sangat penting untuk kualitas pendidikan di masa depan nanti. Nah, untuk faktor-faktor penyebab utamanya sendiri, untuk menurut aku itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada sebenarnya kurangnya apresiasi juga yang tadi udah disebutin, dan juga kurangnya gaji guru yang tergolong rendah dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga, yang dimana itu menurutku kurang sebanding ya dengan tanggung jawab dan juga resiko yang mereka hadapi, yang dimana menjadi guru itu kan tanggung jawabnya sangat besar, karena harus mendidik putra-putra bangsa ini menjadi seseorang yang berguna nantinya. Terus juga resiko yang mereka ambil. Misalnya dengan guru-guru baru biasanya juga banyak dikirim pemerintah itu untuk ke daerah-daerah terpencil kan, untuk membantu kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Nah, seperti yang kita tahu juga, misalnya jika kita ambil contoh itu di Papua, di pinggiran-pinggiran Papua, mungkin juga di sana kita tahu sumber dayanya sangat terbatas, bahkan untuk mendapatkan nasi aja sulit. Jadi mereka juga pasti akan kesulitan untuk hidup aja gitu, mereka akan sulit. Jadi mereka memiliki resiko yang tinggi juga. Terus juga mungkin menurutku juga salah satu faktor yang kedua yaitu
kurangnya semakin tingginya tanggung jawab yang mereka emban gitu. Jadi contohnya aja di FEB ini kita tahu dosen-dosen berkualitas itu semakin menurun. Bahkan juga banyak dosen-dosen yang udah pensiun itu dipanggil lagi karena kurangnya tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas, yang dimana jadi meningkatkan beban dari dosen-dosen dan tenaga pendidik yang ada. Gitu sih menurut aku. Oke, baik. Bagus sekali ya Mas Alvin. Selanjutnya dari Caleb nih, gimana kalau menurutmu sendiri? Kalau menurut aku cukup prihatin juga dengan jika kita berkaca guru sebagai salah tolak ukur pilar penting dari pendukung pendidikan Indonesia, yang dimana guru itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Sebagaimana dia mengurus kehidupannya, dia juga harus mengurus kehidupan bagaimana anak-anak asuhnya itu di sekolah. Dan menurutku ada beberapa faktor yang kenapa jumlah guru sekarang itu menurun. Yang pertama mungkin karena pensiun. Nah, pensiun ini karena yang kita ketahui bahwa guru-guru sebagian besar di Indonesia itu mereka tuh adalah generasi katakanlah generasi boomer lah, yang istilahnya mereka tuh sudah mau habis masa produktifnya, yang dimana itu akan menyebabkan kurangnya regenerasi juga dari anak-anak muda zaman sekarang. Dan menurutku juga anak-anak zaman muda sekarang kurang mau untuk menjadi guru karena memilih profesi-profesi strategis lainnya. Itu juga yang membuatku kenapa bisa menurun trennya. Dan juga yang selanjutnya adalah faktor dari kurangnya apresiasi dari pemerintah juga. Katakanlah mungkin gajinya yang tidak sebanding dengan resikonya, dan juga tanggung jawabnya juga lebih besar yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Alvin. Dan juga jika kita melihat juga kalau misalnya di daerah-daerah di Papua, di sana itu guru itu juga harus bertahan hidup, dan juga mereka sangat sulit lah untuk katakanlah untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan di sana. Apalagi yang notabene mereka adalah guru honorer yang baru, dan juga yang disebar oleh pemerintah di seluruh daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Menurutku itu sih. Oke, Iya. terima kasih Caleb. Kalau gitu lanjutnya nih, dari Dion sendiri. Ya, kalau untuk menanggapi permasalahan ini, saya melihat di sini kita melihat adanya anomali ya di sini, bahwa di saat kebutuhan akan tenaga pendidik terutama guru ini di Indonesia meningkat, tapi justru minat generasi muda terutama untuk menjadi guru justru turun. Saya melihatnya di sini yang pertama tentu adalah kesejahteraan ya, sama seperti yang kita sudah bahas tadi. Namun saya ingin meng-highlight di sini bahwa kesejahteraan guru rendah itu guru yang mana dulu? Menurut saya kalau guru ASN ditambah dengan tunjangan kinerja daerah ditambah dengan sertifikasi itu gajinya cukup menyejahterakan untuk keluarganya tentunya. Namun yang menjadi hal prihatin kita untuk kesejahteraan guru yang menutupi kesejahteraan guru di seluruh Indonesia adalah gaji guru honorer antara 1 sampai 2 juta rupiah per bulan, yang jumlahnya meliputi 2,3 juta orang di Indonesia dari total 3,3 juta guru di Indonesia. Nah, inilah yang merupakan keprihatinan kita semua, karena di sini bisa menyebabkan awan kelabu ya untuk kesejahteraan guru di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kurangnya mental mengajar dari para generasi muda itu sendiri. Karena apa? Generasi muda sekarang justru cenderung melihat guru ini sebagai seseorang yang mengajarkan ilmu-ilmu secara teoritis saja. Sedangkan generasi muda saat ini lebih memilih untuk sesuatu yang aplikatif yang bisa untuk mereka gunakan di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini merupakan dua contoh faktor utama yang menurut saya merupakan alasan mengapa guru di Indonesia ini terus menurun, ditambah lagi dengan fakta bahwa gerakan Indonesia mengajar di Indonesia ini kan guru sekarang sudah banyak yang dipindah-pindah tugaskan di setiap rentang waktu tertentu. Nah, ini juga merupakan pertimbangan mengapa generasi muda cenderung menghindari untuk menjadi guru karena dengan alasan mengurus keluarganya dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau gitu kita beranjak ya ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kurikulum merdeka. Mungkin teman-teman lebih relate ya, karena kita juga di kurikulum ini. Nah, jadi penerapan kurikulum merdeka merupakan langkah ambisius yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional. Kurikulum merdeka diimplementasikan dengan karakteristik yaitu pengembangan soft skill dan juga karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel dengan harapan anak didik akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Namun, dalam pengimplementasiannya, beberapa masalah seringkali ditemui, terutama dalam hal pembiayaan, transisi, pelatihan tenaga pendidik, dan kolaborasi dengan industri untuk perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kalian menilai efektivitas kurikulum merdeka dalam mempersiapkan kalian menghadapi tantangan di luar kampus? Atau justru kurikulum yang sekarang kita adopsi ini menghambat aktivitas kalian? Mungkin mulai dari Caleb dulu. Kalau menurut aku dari kurikulum merdeka ini kan ada 3 poin esensi penting dari kurikulum merdeka ini, yang dimana yang satu itu adalah pengembangan soft skill yang tadi sudah disebutkan, dan juga pembelajaran yang fleksibel dan juga pembelajaran yang esensial. Nah, menurutku ketiga hal ini itu sudah
yang dicanangkan oleh pemerintah itu sudah dikaji dan dianalisis dan juga sudah diproyeksikan untuk bagaimana nanti para siswanya atau para anak-anak murid itu dapat belajar dan juga diharapkan dapat diaplikasikan setelah atau masa pasca pendidikan itu tersebut, yang dimana yang kita tahu jika kita berkaca kepada dunia kerja sekarang itu kan banyak menekankan terhadap soft skill dan juga hal-hal interpersonal lah yang mungkin dapat mengembangkan diri kita di dunia kerja itu. Dan mungkin beranjak dari situ pemerintah melihat bahwa kurikulum mereka adalah kurikulum yang sebenarnya efektif untuk diterapkan, dan menurutku kurikulum mereka tuh sudah cukup efektif karena memang fokus dari kurikulum mereka ini untuk mengembangkan pendidikan Indonesia, yang dimana ibaratnya reformasi pendidikan lah dari pendidikan yang sebelumnya dan menjadi pendidikan yang lebih mengarah kepada modern gitu menurutku. Oke, kalau gitu gimana nih kalau penilaian dari Dion sendiri? Menurut saya penerapan kurikulum merdeka di Indonesia sekarang ini justru sebagai kontraposisi ya dari anggapan one size fits all yang telah berpuluh-puluh tahun berada di kehidupan pendidikan di Indonesia, di mana seseorang yang misalkan tidak pandai matematika langsung dianggap dia tidak cerdas. Padahal kan di sini kita tahu bahwa kemampuan numerik hanya salah satu dari pondasi kecerdasan seseorang. Nah, inilah yang coba dikembangkan oleh kurikulum merdeka, bahwa dalam melihat seseorang kita harus melihat dari berbagai aspek kemampuan dirinya. Misalkan Anda memang tidak pandai untuk bermatematika ataupun memiliki kemampuan numerik yang baik, nah Anda harus terus menggali potensi diri Anda, apa yang bisa Anda kembangkan hingga nantinya Anda memiliki skill khas yang Anda miliki dan tidak orang lain miliki melalui kurikulum merdeka ini. Inilah ya yang saya rasa merupakan salah satu tujuan dari Mas Menteri Nadiem Makarim untuk mengaplikasikan kurikulum merdeka di Indonesia. Bukan hanya pada hafalan teoritis, tapi lebih pada aplikatif di kehidupan sehari-hari. Kurikulum merdeka menurut saya juga sukses menerapkan pembelajaran by proses ya, dengan proses, artinya generasi muda di Indonesia terutama para pembelajar, para mahasiswa, para murid itu diajarkan bagaimana menghargai proses pembelajaran, bukan berpaku pada hasil akhir. Sesimpel misalkan ketika kita ingin menghadapi UTS, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai UTS yang baik, ya kita harus melewati proses pembelajaran sebelumnya dulu. Bagaimana kita mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, baru kemudian kita bisa mendapatkan nilai UTS yang baik. Jadi kalau proses Anda sudah baik, hasil akhirnya pasti juga tentu akan maksimal karena hasil akan mengikuti proses. Nah, inilah merupakan dasar dari kurikulum merdeka yang saya kira terus diperjuangkan oleh pemerintah dan juga dapat diaplikasikan di Indonesia, karena saya percaya bahwa cerminan kita 5 tahun mendatang adalah cerminan dari apa yang kita lakukan saat ini. Oke, baik. Kalau gitu nih dari Mas Alvin sendiri gimana? Oke, jadi menurut aku sendiri sebenarnya itu untuk kurikulum merdeka sebenarnya menurut aku memiliki potensi yang besar untuk ya membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa dan juga siswa-siswa di Indonesia dalam kehidupan di dunia kerja atau di luar masa kuliah nantinya. Namun menurutku itu masih ada beberapa faktor-faktor yang harus diperbaiki terlebih dahulu, atau masih ada masalah-masalah yang mungkin bisa menghambat kurikulum merdeka nantinya. Seperti contohnya itu yang pertama ada masih kurangnya infrastruktur di Indonesia. Seperti yang kita tahu juga kualitas sekolah-sekolah di Indonesia itu masih sangat tidak merata. Seperti di daerah-daerah itu sangat tertinggal dibandingkan di kota-kota. Jadi mungkin kualitas infrastruktur di Indonesia itu bisa diperbaiki terlebih dahulu agar nantinya kurikulum merdeka ini dapat dimaksimalkan dengan lebih nantinya. Lalu yang kedua itu ada kualitas sumber daya dari tenaga pendidiknya juga, karena bagaimanapun dengan kurikulum yang baru ini pastinya tenaga pendidik harus dilatih terlebih dahulu bagaimana cara mengajar dengan kurikulum yang baru ini, dan juga siswa-siswanya juga harus diberikan waktu untuk beradaptasi. Jadi menurutku juga untuk kurikulum merdeka ini tidak bisa langsung efektif menurutku. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang atau membutuhkan waktu yang agak panjang lah agar kurikulum merdeka ini dapat diterapkan dengan lebih efektif nantinya gitu. Oke, mungkin kalau dari yang aku dapat berarti emang kurikulum merdeka nih dari tanggapan kalian udah cukup baik, tapi ada beberapa aspek juga yang bisa ditingkatkan lagi ya. Oke, next kita akan berbincang mengenai aksesibilitas perguruan tinggi dari segi ekonomi. Pendidikan menjadi sarana bagi semua orang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke pendidikan? Tidak jarang kita dengar cerita seorang mahasiswa yang kesulitan untuk melanjutkan studinya karena biaya pendidikan yang mencekik kondisi ekonomi keluarganya. Proses banding UKT pada perguruan tinggi juga dalam penerapannya masih belum maksimal akibat proses verifikasi yang masih sering keliru. Akibatnya, banyak mahasiswa yang terpaksa putus kuliah atau harus mengambil tindakan-tindakan ekstrim lainnya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian nih,
apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses perguruan tinggi? Mungkin mulai dari Dion dulu. Ya kalau saya jawab jujur ya tentu belum ya, karena ini juga berkaitan dengan teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya juga masih banyak yang kesulitan berkuliah. Karena seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2024 ini saja UKT di UGM ini juga sudah meningkat, di FEB ini yang tertinggi 12 juta ya. Ini juga ya bagaimana mau kita mengusahakan untuk pendidikan bagi semua jika biayanya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang mahal. Tapi harus kembali lagi, menurut saya ini merupakan realita yang harus kita terima juga, bahwa siapa sih sebenarnya yang membutuhkan perguruan tinggi, siapa sih yang sebenarnya membutuhkan belajar di PTN-PTN ataupun universitas-universitas lainnya. Saya rasa bahwa masyarakat di sekitar saya tinggal di suatu desa di Bantul, masyarakat di sekitar saya juga mereka sudah sadar, teman-teman saya sudah sadar bahwa mereka memang tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai kepada perguruan tinggi karena memang orang tuanya tidak mampu. Oleh karena itu mereka memilih jalur lain yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu melalui pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan inilah yang kemudian kualitasnya harus ditingkatkan oleh pemerintah apabila memang biaya untuk di perguruan tinggi memang tidak bisa ditekan untuk lebih murah agar terjangkau oleh semua masyarakat di Indonesia. Nah, oleh karena itu kan oleh pemerintah juga harus ditingkatkan kualitas pendidikan kejuruan kita, karena masyarakat-masyarakat di sekitar saya juga sudah sadar kok bahwa mereka memang pertama tidak mampu secara finansial, yang kedua memang kalaupun kuliah juga akan terasa sulit untuk menyelesaikannya gitu. Jadi lebih cenderung pada memilih pendidikan kejuruan agar mereka bisa langsung bekerja untuk membantu keluarganya. Yang kedua adalah faktor prioritas finansial dari keluarga ya, menurut saya dalam hal ini harus diperhatikan. Karena karena banyak masyarakat golongan menengah ke bawah itu lebih berfokus kepada bagaimana perbaikan tempat tinggal mereka, bagaimana perbaikan kebutuhan gizi makanan mereka setiap hari, daripada hanya untuk menyekolahkan anaknya, memberangkatkan kuliah anaknya setiap hari ke jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu memang sebenarnya fokus dari pendidikan perguruan tinggi ini untuk siapa dulu sih. Oke sih, kalau gitu boleh dari Mas Alvin pendapatnya gimana? Oke, jadi aku sebenarnya juga lumayan setuju sama Dion, karena menurut aku juga di Indonesia ini mungkin masih kesempatan setiap orang tuh masih sangat jomplang ya, antara orang dengan keluarga yang mampu dan juga yang menengah ke bawah lah mungkin. Tapi sebenarnya menurut aku itu dengan masyarakat menengah ke bawah juga memiliki kesempatan yang besar apabila mereka memiliki kemampuan atau motivasi lebih untuk belajar lebih giat lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya. Karena berdasarkan pengalaman aku juga yang juga ikut verifikasi UKT bersama pihak akademik dan juga fakultas, fakultas itu meskipun masih ada beberapa kasus juga memang yang putus kuliah karena tidak mampu bayar, tapi fakultas itu lumayan bekerja keras lah agar tidak ada mahasiswanya itu yang tidak bisa kuliah karena tidak mampu membayar UKT gitu. Bahkan fakultas itu tidak akan segan memberikan subsidi 100% untuk UKT apabila ada mahasiswa yang tidak mampu membayar. Jadi untuk verifikasi itu juga lumayan detail, dan fakultas ini lumayan detail juga dalam memverifikasi data mereka dan cukup adil. Jadi aku rasa untuk saat ini apabila mahasiswa itu sendiri memiliki kemauan yang tinggi untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa untuk mencapai itu. Dan juga sekarang pemerintah kan juga menerapkan banyak program-program kan untuk juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, dan juga banyak juga beasiswa-beasiswa yang disediakan baik dari pihak swasta atau mungkin pemerintah juga. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik kepada masyarakat-masyarakat menengah ke bawah. Oke, baik. Kalau gitu nih dari Caleb gimana? Kalau menurut aku, jika kita berbicara soal kesempatan orang untuk memperoleh pendidikan tinggi, itu menurut aku berkaca kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang dimana setiap warga negara itu berhak untuk mendapat pendidikan. Yang dimana menurut aku di sini yang peran penting dari yang bisa aku dapat adalah ada dua hal penting. Yang pertama, aksesibilitas dari pendidikan itu sendiri. Jika aksesibilitas dari pendidikan itu sendiri itu baik, maka kemampuan atau kemauan dari siswa-siswanya itu dia pasti akan memiliki effort lebih buat ibaratnya katanya buat sekolah, dan juga motivasi buat belajar itu pasti ada, dan juga pasti dengan seiring berjalannya waktu aksesibilitas ini pasti akan membawa hal yang positif lah buat pendidikan Indonesia. Terus yang kedua ada aspek finansial. Dari aspek finansial ini kita mengetahui bahwa yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Alvin dan Mas Dion, yang dimana seiring berjalannya waktu biaya pendidikan semakin mahal, dan dimana ini juga
menjadi salah satu faktor penghambat juga ya dalam kita berkembang di dalam dunia pendidikan, dan juga kita harus mencari cara atau katakanlah mencari peluang yang dimana bisa memanfaatkan pendidikan, yang bisa memanfaatkan beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah, dan juga mencari alternatif-alternatif lainnya katakanlah, atau mungkin orang bisa bekerja seperti bisnis gitu, bisnis kecil-kecilan untuk mendukung finansialnya dalam mengcover biaya pendidikan tersebut. Dan juga kembali lagi berkaca kepada prioritas biaya yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut ya, yang dimana itu juga akan berpengaruh kepada jalannya pendidikan dari seorang anak dalam sebuah keluarga. Menurutku itu sih dua aspek. Oke, thank you nih. Berarti kalau misalnya aku bisa lihat jawabannya kurang lebih kalian setuju kalau emang saat ini nih kesempatannya nggak semua orang berada pada posisi yang sama. Tapi itu juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang berbeda-beda dari mereka sendirinya, dan juga mereka bisa mengupayakannya jika emang ingin ke perguruan tinggi melalui dengan program-program yang ada dan bantuan-bantuan lainnya, atau memilih jalan lainnya seperti membuka bisnis atau enggak program kejuruan seperti itu ya. Oke, kalau gitu yang terakhir nih topiknya kita kan beranjak pada masalah pemerataan pendidikan. Ketimpangan yang ada di bidang pendidikan sangat nyata. Adanya mengingat perbedaan yang sangat signifikan antara pendidikan di kota dengan pendidikan di desa, meski hanya pada tingkat sekolah dasar. Pemerataan pendidikan menjadi isu yang penting dibahas, mengingat pendidikan yang berkualitas sedari kecil akan menjadi trajektori yang sangat menentukan pendidikan lanjutan yang didapat seorang ke depannya. Nah, pendapat kalian sendiri nih mengenai pemerataan pendidikan Indonesia sekarang tuh bagaimana? Dan apakah kalian pernah berpikir untuk studi di luar kota, atau sekarang nih emang udah studi di luar kota asal kalian dan dengan alasan yang ingin mencapai pendidikan yang lebih baik? Mungkin kita mulai dari Mas Alvin lagi. Oke, jadi menurut aku sebenarnya emang pemerataan pendidikan di Indonesia ini memang masih sangat-sangat kurang ya. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Jakarta dengan di daerah-daerah terpencil itu sangat jomplang. Apalagi kita tahu di Jakarta tuh mungkin hampir beberapa meter tuh pasti ada sekolah negeri, terus juga sekolah-sekolah swasta lainnya. Bahkan juga di Jakarta sekarang juga ada penerapan untuk masuk sekolah negeri itu berdasarkan umur. Jadi itu juga membuka peluang untuk teman-teman yang mungkin tadinya tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah dapat mengikuti sekolah meskipun umur mereka sudah terlampau lebih tua dibanding yang seharusnya. Nah, jika kita lihat juga di daerah-daerah terpencil, contohnya seperti di Papua, aku juga pernah dengar di Papua itu bahkan yang di daerah pinggirannya itu tidak ada SMP atau SMA, jadi cuma mentok sampai ke sekolah dasar saja ada. Menurut saya itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Mungkin juga itu disebabkan berbagai faktor dan juga itu sudah menjadi masalah yang kompleks mungkin, seperti mungkin tidak adanya tenaga pendidik yang ingin mengajar di sana dengan faktor-faktor seperti ya kehidupan di sana sangat sulit, bahkan untuk mencari beras atau nasi aja itu juga kayaknya sangat-sangat sulit. Jadi itu membuat banyak tenaga pendidik yang tidak ingin memberikan jasanya di daerah-daerah seperti di Papua tersebut. Jadi menurut saya pemerintah mungkin bisa menerapkan program-program seperti perbaikan infrastruktur khususnya untuk di daerah-daerah terpencil, khususnya untuk membangun sekolah-sekolah baru, dan juga mungkin memperbaiki akses menuju sekolah. Karena seperti contoh Papua lagi, saya dengar tuh bahkan akses untuk menuju ke sekolah itu sangat-sangat sulit. Bahkan jika ada jembatan yang rusak itu membutuhkan waktu yang lama untuk diperbaiki, yang dimana siswa-siswa itu harus menyeberang sungai. Sangat-sangat berbeda dengan siswa-siswa di kota gitu, yang dimana biasanya kita kan banyak kendaraan umum atau mungkin juga diantar dengan orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Itu sangat-sangat berbeda dengan siswa-siswa dan juga mahasiswa yang ada di daerah, yang dimana mereka harus kesulitan hanya untuk mengakses institusi pendidikan yang ada di Indonesia gitu sih. Oke, mau tanya kakak dari Jogja Oh, iya. Atau? Aku dari Jakarta. Oh, berarti studi di luar kota ya? Iya. Itu karena alasannya mau cari pendidikan yang lebih baik atau bukan karena itu, Kak? Ya sebenarnya alasan aku kayak UGM karena ya kita tahu ya FEB UGM tuh mungkin salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Jadi ya itu salah satu alasan aku juga, karena ya supaya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik lah dengan jurusan yang aku inginkan. Oke, baik. Kalau gitu dari Kaleb gimana? Kalau misalnya kita bicara buat pemerataan pendidikan, aku melihat di sini situasi yang dimana yang terjadi sekarang. Setelah aku melihat, aku sebagai orang Papua, aku melihat di Papua itu, aku tinggal di kota dan ketimpangan antara kota dan daerah itu sangat-sangat terlihat. Yang dimana tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Alvin, yang dimana infrastruktur atau aksesibilitas yang di daerah itu sangat kurang untuk katakanlah masalah lingkup pendidikan, itu yang membuat kadang-kadang kala orang-orang dari yang di tingkat daerah itu hanya menempuh pendidikan bahkan sampai SD, SMP, bahkan yang sampai SMA pun mereka harus lebih berjuang lagi untuk
berjuang untuk mencari uang untuk ke kota dan bersekolah di kota. Seperti katakanlah kota saya, kota Jayapura, itu banyak sekali orang-orang dari daerah-daerah di seluruh Papua yang di pedalaman-pedalaman. Mereka menuntut ilmu karena di daerah mereka itu hanya sampai tingkat SD atau tingkat SMP saja. Mereka melanjutkan pendidikan selanjutnya mereka di kota Jayapura, baik itu SMA dan juga universitas-universitas yang lain. Dan menurut aku ketimpangan pendidikan atau kurangnya pemerataan ini juga harus menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, dan juga tentunya kolaborasi dengan masyarakat juga untuk mendukung bagaimana kita mendukung sumber daya manusia ini yang tadinya di taraf bawah perlahan-lahan meningkat, berproses lebih baik gitu menurutku. Oke, baik. Thank you Alep. Kalau gitu dari Dion sendiri gimana? Menurut saya di sini ada 3 faktor penting ya terkait dengan rata tidaknya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah akses. Sama seperti yang dikatakan oleh Mas Alvin dan juga Mas Caleb tadi, bahwa di sini saya lupa persis datanya berapa, tapi yang intinya adalah setengah dari jumlah sekolah di Indonesia itu masih tersentralisasi di Pulau Jawa. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa ternyata di luar Pulau-Pulau Jawa ini belum memiliki akses pendidikan yang baik untuk warga-warga di sana, terutama untuk generasi muda di sana. Yang kedua adalah kesetaraan. Nah, apakah pendidikan ini tuh mampu untuk dapat diakses oleh semua orang seperti yang aksesibilitas tadi? Apakah mereka mendapatkan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan sampai pada perguruan tinggi, sama seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa ternyata banyak masyarakat yang golongan menengah bawah belum memiliki akses ataupun kesetaraan yang sama terhadap pendidikan sampai pada pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah kualitas. Nah, ini merupakan kualitas, apakah kualitas pendidikan kita sudah mencukupi? Apa pendidikan di Indonesia bukan hanya sekedar hafalan teoritis saja, tetapi bisa langsung diaplikasikan? Apakah murid-murid bisa langsung mengelola suatu ilmu yang mereka dapatkan untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari mereka? Nah, ini kalau berpacu daripada 3 faktor ini ya tentu sangat memprihatinkan ya, sangat belum merata kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi ditambah lagi dengan bagaimana akses terhadap, mohon maaf, mereka yang memiliki disabilitas. Orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki disabilitas cenderung langsung memasukkannya kepada SLB. Nah, ini merupakan fakta bahwa ternyata masih ada gap antara mereka yang memiliki disabilitas dengan akses pendidikan yang berkualitas. Karena saya yakin mereka juga ingin memiliki akses pendidikan yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan berkuliah di luar kota itu apakah worth it ataupun tidak, apakah bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, ya saya rasa ini tergantung dulu ya kepada preferensi kita masing-masing. Artinya univ mana dulu ataupun sekolah mana dulu yang mau kita tuju. Ya pertanyaannya, kalau kita semua ingin masuk ke UGM, lalu ada pertanyaan apakah kuliah di UGM ini menjamin kita sukses, ya tentu jawabannya ya belum tentu. Tetapi di sini saya melihat bahwa probabilitas untuk sukses itu semakin besar. Kenapa saya bisa berani mengatakan seperti itu? Karena rata-rata mereka yang diterima di sini adalah mereka yang sudah memiliki proses belajar yang panjang. Artinya mereka memiliki kesadaran untuk belajar sejak dini, bahwa daripada SMA mungkin mereka melalui jalur prestasi ataupun jalur tes yang mereka persiapan dengan baik hingga akhirnya bisa menikmati ataupun juga mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas seperti di UGM ini ataupun di univ-univ lainnya. Oke, kalau bisa aku simpulin berarti artinya emang pemerataan pendidikan di Indonesia ini masih nggak stabil dan belum merata ya. Dan juga ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa banyak juga orang-orang yang pada pindah dari kota asalnya ke kota yang lain, karena sebenarnya balik lagi ke behavior manusia itu sendiri ya, yang ingin mencari dan berjuang untuk mendapatkan yang terbaik terutama dari pendidikan itu sendiri. Oke, kalau gitu nih teman-teman, sebelum kita berakhir, aku mau minta tolong dong untuk masing-masing dari kalian kasih nih satu kalimat penutup. Mungkin boleh dari Dion lagi. Ya, menurut saya di sini penyelenggara pendidikan harus melihat fakta kembali ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Apakah akses perguruan tinggi yang baik, yang berkualitas, atau apakah hanya perguruan tinggi saja, ataupun ada juga alternatif akses pendidikan lainnya seperti pendidikan kejuruan, soft skill, dan lain-lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia sehingga pertumbuhan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bisa terus meningkat ke depannya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut lagi nih ke Caleb.
Menurutku ya harapannya untuk pendidikan Indonesia ke depannya mungkin pemerintah Indonesia dapat lebih berkolaborasi dengan masyarakat Indonesia lagi dalam segi pembangunan sumber daya manusia, dalam segi peningkatan kualitas akademik dan juga bersama-sama bergandeng tangan dari Sabang sampai Merauke pemerintahnya untuk mendukung terselenggaranya pendidikan ini menjadi arah yang lebih baik dan juga dalam menyongsong Indonesia Emas. Bagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan juga merupakan pilar utama dalam pembangunan Indonesia dan pendidikan juga salah satu faktor krusial dalam menjadi tolak ukur apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak. Menurutku sebagai kurang lebih demikian. Oke, thank you. Terakhir nih dari Mas Alvin. Oke, jadi menurut aku pemerintah masih memiliki PR yang sangat banyak ya terkait dengan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurut aku harap untuk kedepannya pemerintah itu dapat meningkatkan baik itu kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya tenaga pendidik, dan juga infrastruktur lainnya agar menjadi lebih baik, agar nantinya untuk kedepannya kualitas pendidikan di Indonesia itu dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kalau begitu, kalau bisa aku simpulin harapan dari teman-teman semua intinya untuk bisa meningkatkan kembali pendidikan di Indonesia karena pendidikan ini menjadi salah satu faktor penting bagi negara kita, terutama dari pemerataan, dari peningkatan kualitas pendidik dan juga dari SDM manusia yang menjadi seperti kita, mahasiswa atau siswanya itu sendiri ya. Nah baik, nggak terasa nih waktunya udah sampai di penghujung ya, sudah habis. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang udah meluangkan waktu untuk bisa hadir di Keilmuan Talks hari ini nih. Nah semoga podcast ini bisa memberikan benefit dan juga manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel BEM FEB UGM. Sampai jumpa di project selanjutnya. Thank you.